Anak SD mulai suka lawan jenis. Orang tua harus gimana? Jadi begini ayah bunda, kalau saya boleh bercerita, ini pengalaman pribadi saya dalam membersamai putra putri soleh-solehah saya. Beberapa hari yang lalu, waktu itu saya sedang menjemput anak sulung saya yang kelas 4. Nah, saya tuh mendengar ada temennya tuh nyeletuk, Tante, Huza suka sama R kelas 4B, seperti itu. Awalnya saya agak kaget ya mendengar celetukan itu, agak shock gitu ya. Namun saya tahan untuk bereaksi. Pelan-pelan saya mulai membaca situasi dan mengingat bahwa beberapa minggu yang lalu anak sulung saya ini sempat menanyakan seperti ini ya bunda. Bu, boleh gak sih kalau kita tuh suka sama seseorang? Nah, saat itu saya jawabnya gini, boleh dong kak, di usia kakak ini kakak boleh punya banyak teman, tidak hanya dengan satu teman saja. Nah, saat itu saya masih belum ngeh gitu loh ya bunda, kalau pertanyaan itu maksudnya adalah naksir dengan temannya gitu ya. Nah, dari celetukan temannya itu tadi, saya baru memahami esensi dari pertanyaan putri sulung saya. Akhirnya inilah saatnya fase baru yang harus saya lalui dalam membersamai putra putri saya. Jika kemarin 3 bocil saya masih anak-anak, maka kini salah satu dari mereka sudah mau beranjak remaja, sudah mulai tumbuh rasa tertarik dengan lawan jenisnya. Wah, ini tantangan baru bagi saya ya ayah bunda, atau mungkin juga tantangan baru bagi ayah bunda ya. Gimana nih kita sebagai orang tua harus bersikap? Apakah harus marah atau dibiarkan saja lah? Kita jangan sampai ya ayah bunda salah bersikap. Kenapa? Karena tugas kita membersamai anak-anak itu masih panjang. Jangan sampai karena kita salah bersikap, anak kita justru jadi tertutup dan enggan bercerita atau tidak mau terbuka kepada kita orang tuanya. Karena jika mereka tidak nyaman bercerita dengan kita, maka mereka akan bercerita dengan orang lain. Nah, masalahnya adalah apakah orang lain akan membimbing anak kita itu ke arah yang benar atau justru malah ke arah yang salah. Nah, untuk itulah sangat penting bagi ayah bunda menonton video ini sampai akhir agar kita dapat bersikap dengan tepat dan bijak saat kita mendapati anak kita mulai naksir dengan lawan jenisnya. Namun sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya ayah bunda, agar ayah bunda tidak ketinggalan tips parenting yang akan saya upload selanjutnya. Anak usia SD atau sekitar usia 7-12 tahun mulai naksir dan menyukai lawan jenis sebenarnya hal yang wajar. Hal itu merupakan bagian dari perkembangan emosi dan sosial anak. Lalu harus gimana? Nah, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua yang bijak dalam menyikapi anak SD yang mulai naksir atau suka dengan lawan jenisnya. Disimak ya ayah bunda, ada 6 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jangan langsung marah atau melarang. Kenapa? Karena ketika reaksi itu yang kita pilih di awal, maka itu bisa menyebabkan anak kita merasa bahwa perasaannya tidak diterima. Terus mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka tidak akan mau bercerita lagi selanjutnya. Mereka tidak mau terbuka lagi kepada kita orang tuanya. Nah, lalu harus gimana? Langkah yang kedua setelah kita memilih untuk jangan langsung marah atau melarang, yang kedua ajak ngobrol santai ayah bunda. Jadi ajak ngobrol santai, coba ayah bunda dekati dan bertanya dengan lembut. Misalkan kayak gini, Kakak suka sama dia itu karena apa sih? Nah, nanti anak akan menjawab,
Kalau anak saya itu ketika saya tanya begitu tuh dia jawabnya gini, karena anaknya tuh pinter bu, dia hafalannya sudah lebih banyak daripada aku, anaknya juga good looking, anaknya baik, seperti itu. Nah, dari ajak ngobrol santai ini manfaatnya adalah anak itu jadi merasa didengar gitu. Anak itu jadi merasa didengar oleh orang tuanya dan dipahami. Selain itu, di sisi kita sebagai orang tua, kita dapat informasi nih, anak kita ini sudah seperti apa gitu loh, perasaannya tuh seperti apa, masih tahap cinta monyet atau sudah seberapa dalam gitu misalkan ya ayah bunda. Dan dari situ juga kita tahu anak kita itu tertarik dengan lawan jenisnya tuh karena faktor-faktor apa saja, faktor-faktor yang benar atau faktor-faktor yang tidak benar misalkan kayak gitu. Dari ngobrol santai itu kita justru banyak informasi, sehingga kita tahu kita harus membawa dia kemana, menggiring dia itu ke arah mana gitu loh. Setelah tadi yang pertama jangan langsung bereaksi marah atau melarang, yang kedua ngajak ngobrol santai agar kita dapat informasi lebih banyak, yang ketiga adalah berikan pemahaman soal perasaan dan batasan. Nah, setelah dia curhat, setelah dia ngobrol, dia ngomong alasannya begini, maka yang ketiga lagi-lagi jangan marah tapi berikan pemahaman soal perasaan dan batasannya. Ayah bunda bisa mengatakan seperti ini, jadi gini kak, rasa suka itu hal yang wajar, apalagi kalau kamu merasa orang itu baik, orang itu ramah, orang itu pinter, orang itu good looking, ya kayak gitu ya. Dalam Islam perasaan itu tidak dilarang, tapi kita diajarkan kak untuk menjaga hati dan sikap baik sesuai dengan ajaran Allah gitu ya. Kalau kamu suka sama seseorang, untuk saat ini ya, kalau kamu suka sama seseorang tidak harus langsung diungkapkan. Lebih baik kakak doakan nih agar dia selalu dalam kebaikannya. Misalkan tadi kakak suka dengan dia tuh anaknya pinter, dia hafalannya lebih banyak daripada kakak, maka doakan agar dia senantiasa istiqomah bersama Al-Quran dalam menghafalkan. Doakan dia jadi anak yang solih seperti itu. Dan juga selain itu kakak juga harus bisa lebih baik. Artinya apa? Kakak juga harus tumbuh menjadi pribadi yang baik. Nanti kalau kakak sudah besar, sudah siap untuk menikah, barulah perasaan seperti itu tuh boleh diungkapkan kak, tapi dengan cara yang halal dan juga benar. Seperti itu. Jadi itu langkah yang ketiga ya ayah bunda. Kita pertama jangan langsung marah atau melarang. Yang kedua ajak ngobrol santai agar kita bisa dapat informasi dan menggali banyak informasi dari anak kita. Yang ketiga berikan pemahaman soal perasaannya. Jadi perasaan seperti itu tuh gak salah, benar. Kita bersyukur ya anak kita menyukai lawan jenis ya, artinya normal. Anak kita dalam batasan yang normal. Tapi itu tadi kita harus berikan pemahaman bahwa ada agama yang mengatur perasaan itu, jadi tidak harus diungkapkan saat ini, karena ibaratnya cinta yang kamu rasakan saat ini tuh nak seperti bunga yang masih kecil gitu loh. Jadi bunga yang belum siap untuk dipetik, bungamu itu masih kecil. Apa harus dipetik saat ini juga? Tidak, artinya jangan diungkapkan saat ini juga. Bunga ini masih butuh proses untuk tumbuh besar gitu. Jadi masih butuh waktu lah untuk bunga ini bisa dipetik. Artinya belum saatnya kakak mengungkapkan. Nanti kalau kakak sudah besar, sudah dewasa, sudah siap untuk menikah, artinya bunganya sudah besar juga dan siap untuk dipetik. Itu misalkan kita bicara tentang analogi ya, pemahaman, memberikan pemahaman kepada anak kita tentang perasaannya. Lalu yang keempat adalah tanamkan nilai dan rasa percaya diri ayah bunda. Jangan lupa, ini juga hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena ketika anak itu mulai punya rasa suka, pasti dia akan berinteraksi dengan teman-temannya ya. Nah, kita harus jangan lupa untuk menanamkan nilai. Seperti ini contohnya. Jadi dalam agama kita itu kak, Allah tuh sudah sangat jelas menjelaskan di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Dan pacaran itu adalah salah satu
tipu daya setan untuk membawa kita manusia, menjerumuskan kita untuk mendekati zina, atau bahkan bisa benar-benar jatuh dalam sumur zina. Nah, nilai itu harus kakak pegang. Karena apa? Karena apapun yang Allah perintahkan itu pasti yang terbaik buat hambanya. Jadi kalau misalkan ada teman kakak nih bilang, kamu gak berani pacaran, kamu cupu, kamu cemen gitu ya, gak usah dipeduliin. Karena apa? Karena pandangan manusia itu tidak ada artinya sama sekali, gak penting kak. Tapi bagaimana pandangan Tuhan kita kepada kita? Allah kan sudah memerintahkan kita tuh kak untuk tidak mendekati zina, tidak diperbolehkanlah kita untuk berpacaran. Jadi itu yang lebih penting, nilai itu yang harus kakak jaga dan kakak pegang erat-erat seperti itu. Jadi kakak harus punya rasa percaya diri, biarin gak sama dengan teman yang lain. Misalkan di saat yang lain misalkan pacaran, ternyata kakak memilih untuk tidak pacaran, kakak gak boleh minder, merasa berarti aku gak laku dong, berarti aku cupu dong. Jangan pernah ada rasa seperti itu kak. Justru kakak harus percaya diri. Karena apa? Karena kakak tahu kakak itu punya nilai yang jauh lebih baik, jauh lebih penting yang harus diperjuangkan, yaitu nilai kita di hadapan Tuhan, nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi itu tadi langkah yang keempat ya ayah bunda. Saya ulang lagi biar ayah bunda lebih bisa menemukan benang merahnya. Yang pertama tadi adalah jangan langsung bereaksi marah atau melarang. Yang kedua, ajak ngobrol santai agar kita dapat informasi yang lebih banyak tentang perasaan anak kita itu sudah sejauh mana. Yang ketiga, berikan pemahaman soal perasaan, bahwa perasaan dia itu gak salah, perasaan itu wajar. Di dalam Islam itu sudah diatur, ada batasan yang harus kita ikuti. Yang keempat, tanamkan nilai dan rasa percaya diri. Nilai bahwa kita itu punya prinsip yang sudah diatur Allah dalam Al-Quran, bahwa kita tidak boleh mendekati zina, dan berpacaran itu adalah salah satu dari tipu daya setan untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang kenistaan yang bernama zina. Dan juga jangan lupa dipupuk rasa percaya dirinya. Kalau misalkan nanti dia dihadapkan pada lingkungan atau situasi di mana teman-temannya itu pada pacaran, teman-temannya itu pada ngatain dia cupu lah, dikatain maksudnya nggak laku lah, biar dia itu tidak merasa kecil hati, karena kita sudah menanamkan nilai dan rasa percaya diri. Yang kelima, pantau tanpa mengontrol berlebihan. Jadi setelah itu semua, ayah bunda sebagai orang tua harus tetap memantau perkembangan putra-putri kita seperti apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Artinya jangan sampai anak itu merasa terkekang karena pantauan kita gitu ya. Jadi seperti bermain layang-layang gitu lah ayah bunda. Ada saatnya kita mengulur benang itu, ada saatnya kita harus menarik agak sedikit lebih kencang agar layang-layang itu bisa terbang dengan bagus gitu, agar layang-layang itu bisa tetap mengudara dengan indahnya seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam, jadikan momen ini sebagai awal edukasi seksualitas ayah bunda. Jadi ketika anak sudah mulai menunjukkan rasa suka atau naksir dengan lawan jenisnya, maka itulah momen awal kita untuk bisa dijadikan momen untuk mengajarkan anak tentang edukasi seksualitasnya. Contohnya misalkan tentang bagian-bagian tubuhnya, tentang aurat laki-laki dan perempuan, mengapa harus dijaga seperti itu, betapa pentingnya, betapa berharganya tubuhnya, sehingga tidak semua orang bisa melihatnya, tidak semua orang bisa menyentuhnya. Jadi jadikan momen ini tuh justru sebagai awal untuk memberikan edukasi yang lebih banyak lagi terkait seksualitas ayah bunda. Jangan dihindari, jangan dipatahkan, tapi coba dibina atau dihantarkan putra-putri kita itu sehingga mereka memasuki gerbang dari anak-anak menuju remaja ini dengan perasaan yang
tenang dan nyaman. Mereka tidak merasa terancam, mereka tidak merasa gusar karena misalkan minimnya informasi dan pengetahuan, sehingga mereka tidak mencari tahu sendiri di luar. Nah, ini kan bahayanya takutnya informasi yang dia terima tidak baik gitu loh, sehingga dia berpikir oh ternyata begini ya. Tapi kalau misalkan kita yang mengawali informasi itu, memberikannya kepada mereka, maka kita bisa memastikan bahwa informasi yang anak terima itu benar. Seperti itu ya ayah bunda. Bagaimana dengan ayah bunda? Apakah ada tips-tips yang lain dalam menyikapi ketika anak kita yang masih usia SD ini mulai ada rasa suka dan naksir dengan lawan jenisnya? Monggo, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Demikian ya ayah bunda dari saya. Apabila ayah bunda merasa video ini bermanfaat, maka silakan di-share agar semakin banyak ayah bunda di luaran sana yang mendapatkan manfaat yang sama juga, dan itu bisa menjadi jariah ilmu bagi ayah bunda karena ikut serta menyebarkan ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita sharingkan pada hari ini bermanfaat untuk diri saya khususnya, juga untuk ayah bunda semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.